Begitulah umumnya umat Hindu di Bali melakukan persembahyangan. Mereka akan membawakan banten yang terdiri dari rangkaian bunga, buah, daun, air, dan api atau dupa untuk dipersembahkan ke hadapan arca atau ditaruh di depan pelinggih sebagai tempat mendudukkan ia yang dipuja. Dalam beberapa keadaan, kadang persembahan yang diaturkan itu juga hanya berupa canang sari saja yang terbuat dari rangkaian daun dan bunga saja. Bahkan, dalam satu kondisi tertentu, seringkali orang hanya menggunakan nyala dupa sebagai media dan saksi untuk melakukan keterhubungan antara pemuja dan yang dipuja. Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 menyebutkan bahwa walaupun hanya persembahan berupa daun, bunga, buah, atau air saja, tetapi jika persembahan itu dilakukan dan dilandasi dengan niat suci yang tulus dan ikhlas, maka Tuhan pasti akan menerimanya. Jadi tentu layak dipertanyakan jika ada yang mengatakan bahwa ide Betara akan marah jika aturan yang dipersembahkan seseorang itu tidak lengkap dan masih kurang. Padahal versi lengkap dan tidak lengkap itu hanyalah rasa mereka sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tuhan yang bersifat maha tahu dan maha memaklumi. Demikian halnya dengan cara atau sikap kita dalam melakukan bakti yang tidak bisa dibatasi hanya dengan metode tertentu saja. Sebab dalam kesusastraan Weda, kita juga diajarkan tentang 9 cara bakti untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang disebut dengan Nawa Widya Bhakti. Namun sebelum kita membahas tentang beberapa cara bakti tersebut, ada baiknya kita kenali dulu definisi atau pengertian dari sebuah bakti itu ya guys. Bakti menurut Wikipedia Indonesia diartikan sebagai pengabdian atau bagian. Dalam praktek Hinduisme menandakan suatu keterlibatan aktif oleh seseorang dalam memuja Yang Maha Kuasa. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai pengabdian, meskipun kata partisipasi semakin sering digunakan sebagai istilah yang lebih akurat karena menyampaikan suatu hubungan dekat dengan Tuhan. Orang yang melakukan bakti disebut sebagai bhakta, sementara bakti sebagai jalan spiritual disebut sebagai bhakti marga atau jalan bakti. Bakti merupakan komponen penting dalam banyak cabang Hindu yang didefinisikan berbeda-beda oleh berbagai sekte dan aliran. Bakti menekankan pengabdian dan praktek daripada ritual. Bakti biasanya digambarkan sebagai hubungan antar manusia, seperti dengan kekasih, teman antar teman, orang tua dengan anak, ataupun hubungan antara tuan dengan hambanya. Sedangkan bakti menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam kasus seorang anak kepada orang tuanya, atau seorang warga negara kepada nusa dan bangsanya, sehingga ia yang menekuni bakti atau pengabdian dimaksud akan berusaha berprestasi untuk menunjukkan dan mewujudkan rasa baktinya tersebut dalam berbagai cara. Nah, lantas apa dan bagaimana saja cara yang bisa dipakai untuk menunjukkan sikap bakti dimaksud dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan penciptanya? Dalam ajaran agama Hindu disebutkan ada 4 jalan atau marga yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan hidup beragama menurut Hindu, yakni tercapainya kebahagiaan di tataran Jagadita dengan tercapainya arta dan kama yang dilandasi prinsip dharma, sehingga kelak arta atau harta duniawi yang dilandasi dengan dharma itu bisa menunjang kama atau keinginan kita agar bisa mengalami moksa atau pelepasan ikatan dari semua yang pernah dimiliki tersebut dengan semangat tulus dan ikhlas. Keempat jalan atau cara mencapai hal itu kita kenal dengan istilah catur marga. Catur marga yoga yaitu 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menuju Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Di antaranya ada Bhakti Marga atau Bhakti Yoga, yakni proses menghubungkan diri dengan Tuhan dengan cara menekuni proses kebaktian. Karma Marga atau Karma Yoga dengan cara melakukan karma atau kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi semesta. Kemudian ada Jnana Marga atau Jnana Yoga dengan menyelami dan mempelajari ragam pengetahuan guna mengenali kesejatian dirinya. Dan terakhir ada yang bernama Yoga Marga atau Raja Yoga dengan jalan menghubungkan diri melalui tahapan yoga dan meditasi. Kesemua jalan ini sesungguhnya ditujukan untuk memperhalus dan menumbuhkan kesadaran sang jiwa terhadap dirinya sendiri yang merupakan bagian kekal dan tak terpisahkan dari Sang Pencipta. Bhakti Yoga adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Hyang Widiwasa melalui sujud bakti dengan dilandasi rasa cinta kasih yang mendalam dan dilakukan secara terus-menerus dengan pikiran yang terpusat pada Tuhan. Dalam bakti, seorang bhakta atau sebutan pengikut bakti mengadakan hubungan dengan Tuhan dalam aspeknya sebagai Saguna Brahman. Maka Tuhan diwujudkan dalam bentuk arca atau pratima yang dipuja dan dilayani seperti layaknya seorang raja atau penguasa.
Dengan memuja Tuhan yang berpribadi, seorang bhakta akan menumbuh kembangkan hubungan cinta kasih yang bertimbal balik. Dalam kitab Bhagavata Purana atau yang lebih dikenal sebagai Srimad Bhagavatam Skanda 7 bab 5 sloka 23, seorang penyembah Sri Wisnu yang mulia bernama Prahlad Maharaj menguraikan 9 proses bakti atau nawa widya bakti kepada Tuhan yang saguna kepada ayahnya Hiranyakasipu sebagai berikut. Srawanam Kirtanam Wisnu, Smaranam Padasewanam, Arcanam Wandanam Dasyam Sakyam Atmanwedanam. Jadi artinya bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sri Wisnu dapat dilakukan dengan cara Srawanam, Kirtanam, Smaranam, Padasewanam, Arcanam, Wandanam, Dasyam, Sakyam, dan Atmanwedanam. Jadi jika dalam beberapa literasi ada yang menuliskannya sebagai Wedanam atau membaca Weda dan juga Sewanam, sepertinya memang agak keliru jika dihubungkan dengan sloka dari Srimad Bhagavatam ini. Nah, ke-9 proses bakti ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Srawanam Bakti, yaitu bakti dengan cara mendengarkan kisah-kisah ketuhanan beserta lila atau kegiatan rohani Tuhan ketika ia menurun ke bumi sebagai awatara. Jenis bakti seperti ini pernah dilakukan oleh Maharaja Parikesit ketika ia menyongsong detik-detik kematiannya. Sang raja fokus mendengarkan dan masuk ke dalam kisah ketuhanan yang diceritakan padanya oleh Sukadewa Goswami. Yang kedua ada yang bernama Kirtanam, yakni bakti dengan cara melantunkan kidung-kidung pujian atas keagungan dan kemuliaan Tuhan, sehingga dengan cara ini perasaan semakin dihaluskan dan lidah mendapatkan penyucian. Pikiran pun bisa terpusat pada nama ataupun kisah yang dilakukan tersebut. Contoh bakti seperti ini pernah dilakukan oleh Sukadewa Goswami, Surdas, Mirabai, dan lain-lain. Yang ketiga ada yang bernama nama Smaranam. Nama dan Smarana mengingat-ingat nama suci Tuhan ya. Bakti dengan cara mengingat dan mengulang-ulang nama dan serta wujud Tuhan secara terus-menerus. Bisa dilakukan dengan melantunkan bhajan ataupun menggunakan media japa. Jenis bakti seperti ini pernah dicontohkan oleh Prahlad Maharaj ketika ia disiksa oleh ayahnya karena Prahlad Maharaj lebih mengakui keagungan Sri Wisnu atau Narayana daripada bapaknya yang mengaku sebagai yang paling sakti dan paling hebat di semua loka ini. Kemudian ada yang bernama Padasewanam Bakti, yakni bakti dengan cara melayani kaki Padma Tuhan. Contoh ini dilakukan oleh Dewi Sri atau Laksmi Dewi yang digambarkan selalu memijit kaki suci Sri Wisnu atau Narayana. Dalam keadaan di bumi, bakti seperti ini nampak dalam proses Nunas Tirta Wangsuh Pada atau melakukan pelayanan perbantuan sosial kemanusiaan pada orang-orang yang kesusahan. Yang kelima ada Arcanam Bakti, yakni bakti dengan cara melakukan pemujaan kepada Tuhan melalui media arca. Kita di Hindu Bali biasanya membuatkan pralingga untuk mewujudkan hal ini. Contoh bakti seperti ini pernah dilakukan oleh Maharaja Prithu atau Krishna Chaitanya kepada Arca Sri Jagannath. Kemudian ada Wandanam Bakti, yakni cara bakti kepada Tuhan dengan berdoa dan bersujud sebagai bentuk penyerahan diri, lalu membaca sloka-sloka yang memuliakan keagungan dan kebesaran Sang Pencipta. Proses bakti seperti ini pernah dilakukan oleh Akrura. Kemudian ada Dasyam Bakti, cara bakti kepada Tuhan dengan cara menekuni pengabdian, memposisikan diri sebagai abdi, pelayan atau kawulu kepada gustinya, kepada Tuan atau Tuhan, seperti sikap yang dilakukan oleh Hanuman kepada junjungannya Sri Ramacandra. Jenis bakti seperti ini paling banyak dipraktikkan di hampir semua agama. Yang kedelapan ada Sakyam Bakti, yakni bakti kepada Tuhan dengan memposisikan diri dalam hubungan persahabatan antara kawan, sehingga kita merasa tidak ada jarak atau kecanggungan dalam mengungkapkan permasalahan ataupun berkeluh kesah tentang kehidupan ini pada Tuhan. Contoh bakti seperti ini dilakukan oleh Arjuna dan para penggembala sapi di Gokul kepada Sri Wisnu dalam wujudnya sebagai Krishna Awatara. Yang terakhir ada Atmanwedanam Bakti, yakni bakti kepada Tuhan dengan cara menyerahkan segala sesuatunya pada kehendaknya tanpa mengharapkan sesuatu pun bagi diri kita. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Maharaja Bali tatkala ia melakukan penyerahan diri total kepada Sri Wisnu yang pada saat itu bereinkarnasi menjadi Wamana Awatara untuk meminta hadiah bagian 3 jengkal kakinya atas yajnya yang dilakukan oleh Sang Raja. Nah, demikian penjelasan singkat tentang 9 cara bakti yang dibenarkan dan bisa dilakukan untuk kita bisa menumbuhkan kesadaran Atman
Jadi kita tidak perlu menilai cara-cara kebaktian orang lain yang mungkin tidak sama dengan apa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang salah dan sesat. Karena ke-9 cara bakti itu memang ada dalam kitab suci, khususnya pada bagian Bhagavata Purana. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Santi 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 Om.